Astagfirullah. Kan? Nah, kalian bisa lihat ada api lagi sini. Ada api! Selamat malam Mystery Seekers. Saat ini kita kembali bertemu di zona horor kabar misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Pada episode malam hari ini, tim Ghost Investigator kabar misteri bersama Kiprana Lewu kembali menuju kawasan Jakarta Selatan untuk membuktikan kisah-kisah misteri yang ada di lokasi setempat, yakni sebuah bangunan pabrik binatu yang dimitoskan menjadi sarang astral. Setelah malam sebelumnya, dua spiritualis muda Vladitya dan Denanda telah lebih dulu mencoba menguak misteri yang ada di lokasi penelusuran. Kali ini giliran Kiprana Lewu untuk melakukan eksplorasi lanjutan di tempat yang sama. Malam itu kami juga ditemani seorang ghost investigator wanita bernama Indah Mongli. Mystery Seekers, malam itu kami berkesempatan kembali menyambangi sebuah gedung laundry atau binatu yang kondisinya telah terbengkalai, tak terawat. Padahal menurut informasi yang kami dapatkan, gedung ini sendiri sebenarnya belum lama ditinggalkan. Namun karena kurangnya perawatan dan perhatian pihak terkait, gedung ini kondisinya terlihat seperti telah terbengkalai bertahun-tahun lamanya. Kondisi pabrik yang masih dipenuhi alat-alat produksi terbengkalai tak terawat menjadikan kesan angker bagi siapa saja yang melihatnya. Kami pun masih ditemani penjaga lokasi setempat dan berbincang-bincang seputar misteri bangunan dan kemunculan seorang nenek misterius yang sempat ditemuinya. Ya, itu nenek-nenek saya lihat di belakang. Itu lagi ikatin kamar mandi. Saya tegur, saya bilang itu saya paranin. Nek, udah Nek, saya bilang gitu, jangan di sini. Itu bukan tempat nenek, saya bilang. Dia bilang saya cari cucu saya. Dia bilang gitu, cucu saya ada di belakang. Saya bilang udah Nek, nggak usah. Dia telanjang, saya anuin ke itu kain. Udah, akhirnya saya kasih 50.000 jalan. Sampai di sini hilang. Sampai di sini hilang. Dan nyata itu nenek-nenek. Nyata itu. Bukan hanya Bang Cilok berarti. Bukan. Karyawan juga ada yang lihat juga satu orang. Makanya manggil Bang Cilok. Makanya manggil saya. Mystery Seekers, pada sesi penelusuran malam sebelumnya bersama Vladitya dan Denanda, kami sempat mengalami cukup banyak tantangan di lokasi. Kondisi bangunan yang saat itu masih terendam banjir juga cukup menyulitkan pergerakan tim malam itu. Bahkan kami cukup kewalahan menghadapi aksi Denanda yang sempat mengalami fenomena kerasukan berulang kali. Menurut Vladitya yang sempat menggambarkan sosok-sosok gaib setempat, kondisi bangunan yang kotor, tak terawat, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi makhluk gaib untuk mendiami gedung berlantai 2 ini. Mystery Seekers, untuk itu pada malam ini kami akan menghadirkan hasil penelusuran tim Ghost Investigator kabar misteri dalam episode Pabrik Binatu, Teror Api Gaib. Pada episode malam ini, Kiprana Lewu dan Indah Mongli akan melakukan sesi penelusurannya masing-masing. Seorang diri, mereka akan langsung mencoba melakukan eksplorasi serta investigasi misteri di dalam bangunan seluas lebih dari 1000 meter ini. Indah Mongli, Ghost Investigator cantik ini nantinya juga akan melakukan sesi Moment of Silence-nya seorang diri di salah satu titik lokasi. Indah, Iya. punya pengalaman apa seputaran misteri atau gaib? Kalau pengalaman sih enggak ya, cuman Indah suka aja gitu dengan explore begini gitu. Nah, apa yang membuatmu suka dengan melakukan explore seperti ini?
kita kan hidup berdampingan ya Niki ya. Jadi kayak Indah tuh kayak mau ngebuktiin aja gitu. Ada atau tidak? Iya. Mystery Seekers, pada sesi penelusuran awal ini, Kiprana Lewu langsung memasuki bangunan pabrik Binatu seorang diri menggunakan satu buah kamera. Kondisi banjir yang sebelumnya melanda bangunan telah surut. Namun aura angker yang menantang dan menyelimuti lokasi tersebut belum juga surut bagi siapa saja yang memasukinya. Sebuah tempat yang dulunya pernah dijadikan gudang Binatu kini kosong dan terbengkalai. Banyaknya cerita-cerita seputaran warga kerap menempati aura mistis di tempat ini. Malam ini, tim Kabar Misteri akan mengungkap sesuatu fenomena yang berbeda. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kiprana Lewu, inilah Kabar Misteri, mengungkap yang tak kasat mata. Baik Mystery Seekers, saya akan langsung melakukan explore seorang diri untuk membuktikan adakah entitas dan eksistensi di tempat ini. Mungkin kemarin ada tim Kabar Misteri juga yang sempat datang ke sini, namun saya belum mendapatkan info apapun. Jadi malam ini kita akan membuktikan apakah ada atau tidak hanya di Kabar Misteri. Oke, baru masuk udah ada suara. Siapa? Hei! Astagfirullah. Kalian bisa lihat? Ada api lagi sini. Oh, lo mainnya begitu. Mystery Seekers, Anda kembali di Kabar Misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Saat ini Anda sedang menyaksikan penelusuran tim Kabar Misteri di salah satu lokasi yang dianggap angker, yakni sebuah pabrik Binatu terbengkalai di kawasan Jakarta Selatan. Oh iya, waktu itu gue mau buat kopi tuh. Jadi ampas kopi itu gue buang sembarangan. Setelah itu perasaan gue nggak enak rasanya. Akhirnya gue kocakin lagi gelasnya, gue buang lagi sampai timbul sosok deket tangga, perempuan rambut panjang, mukanya tuh gelap. Dia ngelengok doang. Posisinya gitu. Saya pas lagi mau buat kopi di ruangan ini, dia nongol di tembok belakang ini. Nah, waktu saya masuk ke dalam pos ini, pos yang sebelah situ tuh, saya melihat sesosok manusia. Itu bener-bener kayak manusia, bener lagi nyuci motor di sini nih. Motor keadaan madep sana. Orangnya jongkok di sini sambil nyuci motor. Setelah udah selesai kayak gitu, dia masuk ke sana tuh. Setelah masuk ke sana, terus saya nanya sama kawan saya, "Bang, itu ada orang siapa bang di dalam?" Dia bilang katanya nggak ada orang. Nah, saya bingung dah tuh, ya kan. Pas dilihat ke sana emang nggak ada, kosong. Pas dia bilang, "Bang, siapa bang lagi nyuci motor?" Terus dia bilang katanya nggak ada orang. Nah, kan biasanya kan ada pegawai nih, kirain ada pegawai di sini ke dalam. Ternyata nggak ada katanya. Waduh, makin panik dah tuh. Sebelumnya Kiprana Lewu telah memulai sesi solo explore-nya di lokasi. Seorang diri ia akan mencoba mencari eksistensi gaib yang kerap diceritakan ada di bangunan tak terawat ini.
Saya masuk ke sebuah pabrik nih guys. Setelah libur Idul Fitri, kita mulai melakukan eksplor seorang diri. Nah, kalau kita bisa lihat, bangunan ini mungkin sudah sangat lama dibangunnya. Namun, apakah ini masih aktif atau tidak? Yang jelas, pabrik ini sepertinya masih digunakan. Beberapa waktu yang lalu masih digunakan dan ternyata benar. Kalau dilihat dari tekstur alat-alat yang digunakan ya, masih terlihat sepertinya masih dalam kondisi masih bisa digunakan. Ini hujan di luar, sangat rintik-rintik, gengs. Ya, biasanya tempat-tempat kotor seperti ini seringkali saya jabarkan adalah tempat yang dinikmati oleh jin. Bentar, gengs. Apaan? Jangan pencet-pencet. Sebentar, gengs. Ini sepertinya masih A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mulai merinding. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aura yang dirasakan tuh cukup kental, gengs. Jadi step by step kita akan melalui solo explore ini dengan berhati-hati karena bangunan-bangunan ini bisa dibilang sudah sangat tua, sudah sangat lawas. Ini kotor banget loh ini. Harusnya menjadi tempat yang lebih bagus lagi bila mana memang harus digunakan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa. Banyak gudang. Nah, gudang-gudang seperti ini saya harus hati-hati. Karena yang dikhawatirkan ular. Masih dalam konteks, aduh. Suwe. Nah, ini tadi saya mau masukin, guys. Oh, sana buntu. Ngeblur nih. Hei! Jangan asisten sekalian. Jangan bikin ngeblur loh. Ini kamera saya ngeblur tiba-tiba nih. Ini ngeblur loh kamera saya. Berarti entitas mereka ini ada, namun belum bisa saya terjemahkan satu-satu, guys. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang siapapun orang yang akan memasuki tempat ini pasti akan sedikit takut. Kenapa? Karena itu dia. Astagfirullah.
Apa tuh? Hei! Mana sini? Muncul! Saya tanya kalian. Ada api di sini, tapi nggak ada bekasnya sama sekali. Hei! Mana lo? Muncul! Saya diganggu. Nggak tahu itu sosok Banaspati atau bukan. Yang jelas di sini kalian bisa lihat tidak ada apa-apa di sini. Tapi di sini nyala. Mana lo, ah? Muncul! Auzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Muncul sini. Ada suara-suara ketukan di atas. Lihat mana nih atas ini? Berani lo ganggu, ah? Berani lo ganggu, ah? Mana lagi sini? Mana? Suara doang lo, ah? Nggak jantan lo jadi setan. Muncul ini. Nggak jantan lo jadi setan, ah? Munculin lagi sini. Kampret. Ngeblur lo ya, bikin gua ngeblur. Kampret lah emang lu sini ya. La haula wala quwata illa billah. Hei! Astagfirullah. Kan? Kalian bisa lihat? Ada api lagi sini. Oh, lo mainnya begitu. Main lo begitu, ah? Cuma berada di belakang gue, ah? Cuma berada di belakang lo. Di sini ada api lagi, guys. Tapi nggak ada yang kebakar. Tadi saya diketok-ketok dari atas. Ada suara ketukan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang ketok-ketok saya tadi. Bahaya, ini sepertinya musola. Itu adalah kuncian di pintu. Pintu dikunci maksud saya. Mana lagi lu, ah? Bismillah.
Ini sepertinya mes karyawan. La haula wala quwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Kunci. Ada exhaust yang masih kebuka. Nyala. Di sini bau banget. Udah cuma segini. Berarti listrik di sini masih nyala nih, guys. Dan masih ada perlengkapan di sini terkunci, guys. Jadi masih digunakan ini. Coba kita turun dulu. Nanti kita akan tentukan di mana seseorang akan menjalankan proses sesi MOS ya. Ki, ada suara ngaung di belakang. Itu bunyi seperti tekan-tekan, makanya saya langsung ambil HT. Jangan mainin HT, saya bilang itu kan. Udah, mau saya masukin lagi, dipencet-pencet lagi tuh HT. Saya bilang kurang ajar nih, saya dikerjain. Saya matikan lah itu HT-nya. Udah, saya jalan lagi ke belakang. Saya coba pancing, saya coba tantang. Nggak ada apa-apa. Saya cuman kaget sama tikus tadi di sana. Udah, saya masukin ruangan demi ruangan. Pada akhirnya saya melewati satu meja. Itu saya lewat, itu nggak ada apa-apa. Dan setelah saya lewat, itu jaraknya ada sekitar 2 meter, 3 meteran. Tiba-tiba seperti orang nyiram bensin. Bar! Itu api. Otomatis saya kaget, saya refleks, saya samperin. Dan itu nggak ada bekasnya sama sekali. Pertama, bikin saya emosi kan. Saya kasar-kasarin, saya cari. Kalau memang ada sosoknya muncul. Jangan cuma ngedistract pikiran saya aja nih. Jangan cuma bikin takut saya aja nih. Udah. Ke sana. Dia di atas ini tuh digedor-gedor saya. Deg 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 deg. Auzubillahi kalimatillahi hitamati min syarri ma khalaq. Muncul sini. Ada suara-suara ketukan di atas. Lewat mana nih atas ini?
cari buat ke atas saya nggak ketemu. Ke belakang lagi saya api lagi di meja yang lain. Itu lebih besar apinya. La haula wala quwata illa billah. Hei! Astagfirullah. Kan? Kalian bisa lihat? Ada api lagi sini. Oh, lo mainnya begitu. Saya nggak bisa mendefinisikan itu apa ya secara jelasnya, tapi yang jelas itu adalah perwujudan dari jin. Karena mungkin pada saat dia mau memunculkan fenomena tersebut, dia tahu apa yang saya takutkan. Dia bisa mencuri file data yang ada di dalam pikiran saya karena sempat saya takut. Nah setelah itu udah tetap saya lari ke sana, saya cari-cari sampai ruangan pojok itu nggak ada fenomena apapun, cuman ya itu suara-suara mungkin ketangkap sama kamera atau enggak saya nggak paham, yang jelas di kuping saya itu jelas. Akhirnya sampai saya ke atas, saya penasaran siapa yang ngedor-ngedor saya. Ternyata cuman sampai batas itu doang, batas ini doang nih, ruangan. Dan di situ ada satu ruangan yang dikunci dari luar, saya nggak bisa masuk. Terus saya ke arah sana, saya melihat masih ada beberapa pakaian, televisi, terus ventilasi udara yang masih nyala. Masih saya penasaran, saya tinggi, saya coba undang, tapi lagi-lagi nggak ada sesuatu, hanya ada di bawah doang. Akhirnya saya ke bawah lagi nih, ke bawah saya puterin lagi sekali. Akhirnya saya putusin, ini fenomenanya mungkin pada saat dia mau memunculkan sesuatu, dia tahu kapasitas saya. Pada saat itu saya takut, pure saya takut. Setelah saya sudah menyingkirkan rasa takut tersebut, mulai dia tidak berani memunculkan entitas atau eksistensi yang tadinya saya lihat di sini. Seperti itu. Akhirnya mereka nyaman. Di samping itu, di belakang bangunan ini kan ada sungai. Nah, salah satu tempat tinggal yang dinikmati oleh bangsa jin, salah satunya itu di kali, di sungai, di lautan, di lembah, di gunung, di hutan, dan di tempat-tempat terbengkalai. Kalau saya simpulkan, biasanya kalau tadi saya cukup singkat ya eksplornya. Karena ruangannya ya hanya segitu-gitu aja. Kecuali lebih luas, mungkin saya bisa menambah durasi yang lebih. Mungkin kalau bisa saya tidurin di sini, jadi saya bisa tahu ini kapasitas keangkeran dari tempat ini nih berapa persennya. Tapi setelah saya melakukan explore tadi, sempat saya dikagetkan ya sekitar 70%. Bisa membuat saya sedikit takut. Selanjutnya kami pun melanjutkan penelusuran malam itu dengan mengutus Indah untuk melakukan sesi solo explore-nya di area pabrik malam itu. Dan juga seorang diri, Dara Manis ini akan mencoba mencari eksistensi gaib yang ada di lokasi. Selamat malam Mystery Seekers. Malam ini saya sudah ditemani oleh salah satu model yang akan mencoba melakukan solo explore seorang diri yang tadi sempat saya masuki ruangan ini satu persatu. Apakah Indah akan menemui sosok-sosok di tempat ini? Nanti kita akan lihat pada saat dia melakukan explore. Sebelumnya saya akan tanya-tanya terlebih dahulu. Indah, apa yang membuatmu suka dengan melakukan explore seperti ini? Kita kan hidup berdampingan ya Niki ya. Jadi kayak Indah tuh kayak mau ngebuktiin aja gitu. Ada atau tidak? Iya. Nah, berarti kalian sudah dengar alasan Indah untuk mencoba uji nyali di tempat ini. Indah, nanti kamu bisa explore seorang diri di sini. Iya. Jadi ada atau tidak ada fenomena yang tertangkap olehmu, kamu bisa jelaskan.
ke pemirsa di rumah. Nanti pada poinnya kamu puterin dulu. Setelah itu titik poinnya saya mau kamu melakukan sesi mos di situ. Jadi kamu explore dulu. Kamu jelajahin biar kamu tahu setiap sudut dan ruangan. Oke, kalau ada apa-apa, kamu komunikasiin ke kita. Oke, Mystery Seekers, jangan kemana-mana, hanya di Kabar Misteri. Mereka out, mereka pergi, gue ditinggalin sendiri. Oke. Assalamualaikum. Ini ya. Oke guys. Jadi ini tuh dibilang kalau kata Kiprana pabrik ya. Assalamualaikum. Ngeblur guys. Ngeblur ya sih. Oke, kita bakal kesini. Ini ngeblur. Halo. Maaf ya. Ini hujan, tapi panas. Hawa di sini tuh. Apa tuh? Loh. Udah. Ini satu nggak ada nih. Ih, ngeblur. Assalamualaikum. Hawanya panas banget. Ki, ada suara ngaung di belakang. Assalamualaikum. Guys, kanan kiri lagi guys. Sini kalau di atas tuh di sini yang ngap, di sana tuh nggak terlalu. Sepertinya sudah semuanya aku ituin, aku exploring. Oh, Ibra nggak masuk buat ini lampu ya? Biasa latanya ayam Ki. Oh, ayam. Ki! Ya. Ada api!
Lebih kebanyakan sih suara jalan. Sama di sini tuh kalau udah sampai sini tuh kayak panas banget, kayak gue tuh ngerasa ini ada pusaran energinya. Terus pas di atas tadi kayak ada yang ngintip. Pertama sih fine aja nih, masih adem aja. Kedua baru kayak ada suara jalan kayak ngikutin di belakang, entah kepo atau enggak ya. Terus dengar suara maung gitu, kayak suara macan, sempat yang tadi di belakangnya pas lagi mos itu. Terus ke daerah sini baru kayak ngerasa ngap, panas. Baru gue ke atas ke lantai 2, explore juga. Di situ baru gue nemuin ada sosok cewek yang kayak ngintip. Mystery Seekers, pada sesi sebelumnya, Indah, ghost investigator wanita kami malam itu telah menyelesaikan sesi solo explore-nya di lokasi. Tak mengenal takut, ia menelusuri setiap sudut ruangan yang ada di dalam pabrik Binatu terbengkalai ini. Tak hanya di situ, ia pun melanjutkan sesi penelusuran malam itu dengan melakukan aksi sesi moment of silence dan juga masih seorang diri tanpa penerangan. Mystery Seekers, tadi Indah sudah melakukan explore seorang diri. Indah, tadi pada saat kamu melakukan explore, ada suara. Apa yang kamu dapatkan? Ada suara gitu. Ada orang sih yang jalan, yang pas tadi ninggalin aku, sama yang di apa sih itu mesin yang gede. Okay. Di situ panas banget, kayak lagi emang Ada aktivitas di situ. Terus tadi kamu sempat bilang ada suara apa? mau, ya. Dari sini, Dari belakang sini. Ya. Seperti apa suara itu? kayak mau macan. Kayak macan gitu. Nah, setelah itu ada fenomena lain? Enggak sih, paling di atas doang ada yang kayak ngintip gitu. Oh, ada? Ada. Kira-kira sosoknya seperti apa? Perempuan kah? Perempuan. Laki kah? Perempuan. Oke. Nah, Indah sudah melakukan explore. Sekarang tinggal sesi moment of silence. Jadi kamu cukup duduk aja. Terus ya cukup kamu amatin, kamu nggak perlu jalan-jalan, hanya berdiam diri aja. Kalau pegel ya diri, nggak ada masalah. Tapi nggak boleh keluar dari jalur kamera. Siap? Siap. Nanti kamu kondisikan komunikasi ke Gibran. Oke, good luck. Ditinggal lagi nih sendiri. Ini Indah ditinggal sendiri lagi. Pantu. Siapa tuh? Kayak ada yang nggak tahu nih apa nih, lempar atau apa, entah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hulmurah, ya Hulgaib, ya Huljasad, ya Rijal Gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Udah hadir ditimpuk. Nikmatin dulu dah. Assalamualaikum. Kayak banyak yang deket tau Ki kesini Ki. Apa-apa aja kan kenalan, kan udah diundang. Kan Kiprana yang ngundang. Kan yang hadirin kamu. Assalamualaikum. Ayam goreng. Ditimpuk lagi kan. Aman dah? Aman sih, cuman kaget doang. Ada apa di sana? Nggak tahu, nimpuk-nimpuk. Timpuk balik aja. Pakai apaan? Nggak ada batu. Assalamualaikum. Ki ada suara nangis. Hibur dia dah. Dia lagi sedih kayaknya, lagi galau. Tuh ada lagi, mampus gue nih. Ki! Ya, Ada api! ada api. Iya! Siap. Sumpah.
Mana? Aman? Ya, aman. Awas aja. Di mana? Di situ, yang arah ke situ. Di sini? Iya. Jadi kayak apinya Jalan. nggak tahu nggak jalan, nggak tahu kapan. Pokoknya kelihatan. Tapi dapat nggak kira-kira di kameramu ini? Dapat kayaknya sih. Pas lagi madep sana juga kebetulan. Pas madep sana? Ah, Apinya besar atau kecil? gede. Serius? Gede. Asli Seperti gede. apa? Apinya seperti apa? Misalkan nempel di tembok kok atau tiba-tiba melesat gitu aja? Melesat. Oh melesat? Kayak melesat gitu. Ke arah? Mana? Ke arah sana? Oh masuk ke ruangan ini? Gitu? Nah kan katamu kamu punya suka dengan hal-hal yang berbau misteri ini. Nah setelah kamu mengikuti kabar misteri, kira-kira apa yang ingin kamu buktikan itu dari perjalanan kamu melakukan explore, mungkin seorang diri, terus diikut kabar misteri, ada nggak fenomena-fenomena yang kira-kira berbeda? Beda sih, maksudnya kayak suara. Tadi biasanya kan Nina nggak pernah suara. Cuman ya udah ya, kalau misalnya itu jangan saling mengganggu aja udah kali gitu Iki. Tapi cukup berani kamu di sini ya. Oke. Mystery Seekers. Tempat kotor terbengkalai itu adalah acuan bagi bangsa jin menempati tempat-tempat seperti ini. Makanya ada hadis mengatakan ana zafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Bersihkan tempat ini agar menghindari dari hal-hal negatif yang dihantarkan oleh bangsa jin. Dan jangan pernah lupa selalu panjatkan doa.
penelusuran kala itu. Namun sebelumnya, Ki Pranalewo akan melaporkan seputar penelusuran malam itu kepada Bang Nandi yang merupakan penjaga lokasi setempat. Mystery Seekers, saya baru aja melakukan sesi penelusuran seorang diri di tempat ini yang sudah 20 tahun ini berdiri. Dan saat ini saya sudah bersama Bang Nandi atau biasa dikenal dengan istilah Bang Cilok. Beliau menjaga tempat ini sudah 20 tahun ya? Betul. Yang mau saya tanyakan, Bang Cilok pernah nggak mendengar ada fenomena-fenomena yang tadi saya sampaikan atau bahkan melihat sendiri? Kalau perempuan tuh sering saya lihat. Tapi kalau api itu hanya karyawan pernah cerita. Tapi saya bilang kayak nggak percaya. Tapi tadi pas ngeliat saksikan tadi itu benar-benar saya kaget juga. Dan berarti benar ya apa yang tadi saya lakukan itu pernah dilihat justru sama karyawan. Nama karyawan pernah ngomong itu. Nah, lalu kalau ketukan di atas ini apa nih? Di atas ini dapur. Dapur. Nah, itu pernah saya lihat orang gede tinggi itu. Dan ada kuntilanaknya juga ada. Kita mungkin terkadang sulit untuk mempercayai sebuah cerita sebelum kita mengalami fenomena tersebut. Namun percayalah, cerita itu benar adanya apabila sudah keluar dari orang-orang yang langsung merasakan fenomena itu. Percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang jelas, mereka ada karena salah satu keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut dengan jin, jangan pernah takut dengan setan, karena semua ada di dalam pikiran kita. Saya Ki Pranalewo, tetap saksikan Kabar Misteri setiap hari Selasa dan Kamis malam. Karena Kabar Misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Mystery Seekers, 60 menit sudah kami mengisi malam horor Anda semua dan sekarang saatnya kami undur diri. Semua hasil penelusuran dan investigasi malam ini tuntas kami sajikan dan kami kembalikan kepada Anda semua untuk menyikapinya. Sampai jumpa di penelusuran kami berikutnya. Ikuti terus Kabar Misteri di episode selanjutnya yang tentunya tak kalah mencekam. Karena kami Kabar Misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata.